Ya, disinilah Muhammad Nuh. Ya kalau bisa Pak Kapolri tangkaplah orang ini Pak. Ahli digital forensik Resmond Sianipar minta kepada Kapolri agar menangkap Muhammad Nuh Al-Azhar, si rekayasa CCTV. Karena kalau Bapak tidak menangkap orang ini, Pak Kapolri, kami susah untuk menerima keabsahan atau validitas apapun barang bukti yang diproses oleh laboratorium forensik digital Mabes Polri itu ketika orang ini juga masih bekerja di sana gitu. Jadi dengarkanlah ini Pak, ini sesuatu yang serius ini gitu loh. Ahli digital forensik ini meyakini bahwa CCTV benar-benar sudah direkayasa dan sudah dimanipulasi. Ya pesan kepada Pak Kapolri, cobalah tunjukkan gimana apa ini Pak. Kalau dari pengacara itu kan menuntutnya susah ya untuk PK itu Pak. Tapi kalau Bapak sudah menangkap orang ini ya dengan bukti-bukti rekayasa, saya siap dipanggil Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya siap datang ke Mabes Polri untuk menjelaskan semuanya gitu. Untuk apa namanya kita tidak mendapatkan respon apapun dari Kapolri, dari Menko Polhukam, bahkan dari Presiden ya. Mereka seolah-olah bungkam melihat ketidakadilan ini meskipun fakta-fakta rekayasa CCTV ini sudah sangat-sangat tidak bisa dibantah ya. Di beberapa unggahan videonya, Resmond Sianipar marah besar terhadap rekayasa CCTV yang dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Dan Resmond Sianipar ini di saat persidangan kasus Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai saksi ahli yang menganalisa sebuah CCTV. Akan tetapi, ahli digital ini menemukan sebuah kejanggalan bahwa CCTV Jessica Kumala Wongso yang dijadikan barang bukti untuk persidangan direkayasa. Itu menurut Resmond Sianipar. Mari kita tonton video selengkapnya. Apa sadis orang ini, benar tanpa ampun. Menoleh-noleh juga perlu direkayasa dia gitu. Sebenarnya saya semakin lama semakin tipis apa kepercayaan saya terhadap jaksa dan hakim ini ya. Bahkan secara visual pun ya, maksud saya semakin tipis bahwa mereka kepercayaan terhadap bahwa mereka tidak bersekongkol gitu ya, jaksa-jaksa itu ya dengan Muhammad Nuh Al-Azhar gitu. Saya bingung ya, mata-mata mudanya para jaksa di sana kok nggak bisa membedakan ya. Jadi saya semakin tipis kepercayaan saya bahwa mereka tidak terlibat di sini gitu ya. Meski saya semakin mempertanyakan apakah mereka terlibat dalam ini, komplotan ini ya. Kalian lah yang menjawab ya, kalau saya kan nggak bisa gitu. Sayang sekali ya, Muhammad Nuh Al-Azhar ini si penipu ini kok sampai sekarang belum ditangkap oleh Kapolri ya. Jahat sekali orang ini, terlaluan ya. Saya nggak bisa berkata-kata saya bagaimana apa namanya sadisnya Muhammad Nuh Al-Azhar ini yang tanpa hati ya. Hal kecil kita lakukan, biarkan nanti tangan dari pencipta itu yang menghantam mereka kalau kita tidak apa namanya kita tidak mendapatkan respon apapun dari Kapolri, dari Menko Polhukam, bahkan dari Presiden ya. Mereka seolah-olah bungkam melihat ketidakadilan ini meskipun fakta-fakta rekayasa CCTV ini sudah sangat-sangat tidak bisa dibantah ya. Kalau mereka bisa membantah, tentu mereka sudah melakukan klarifikasi bahkan menangkap saya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga rekayasa yang lain yang dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, ya si penipu ini, rekayasa ini. Jadi ketika saya tonton ulang lagi, ternyata dia juga memanipulasi dan merekayasa kejadian yang ada di kamera 3 ya, yang harusnya resolusinya tajam 1920 1080 ya. Itu di kamera 3 juga dia rekayasa ketika Jessica itu menoleh gitu ya. Asumsinya nanti mungkin dipersepsikan untuk Jessica mengamati kamera CCTV, terus apapun persepsinya ketika menoleh-noleh itu ya. Mungkin mengamati sekitar dan sebelum melakukan menaruh cyanida tersebut. Nah inilah saya juga bingung, menoleh-noleh juga perlu direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ini parah kali orang ini, benar-benar heartless ya. Nah kita lihat ya di sebelumnya di poin 27 selalu saya ingatkan ya, nah, ini dia 1920 8 bit depth ya 1080 ya. Ini terus nah ini di kamera 3 ya, kita temukan juga ini dia rekayasa juga gitu. Betapa sadis orang ini, benar tanpa ampun. Menoleh-noleh juga perlu direkayasa dia gitu. 960 576 frame rate-nya
10 ya, pada rentang waktu CH3 15.55 sampai 17.18 inilah moment of description-nya dia yang manipulatif itu ya. Mana bisa lagi dipercaya ini moment of description dari sesuatu yang sudah direkayasa ya. Bahkan saya nggak tahu ya, saya semakin lama semakin tipis apa kepercayaan saya terhadap jaksa dan hakim ini ya. Bahkan secara visual pun ya, maksud saya semakin tipis bahwa mereka kepercayaan terhadap bahwa mereka tidak bersekongkol gitu ya, jaksa-jaksa itu ya dengan Muhammad Noah Al-Azhar gitu. Betapa ya, kalau mereka perhatikan secara visual aja ya, kalau kita bandingkan ini ya, ini kamera satu, ini kan tajam sekali, kalau di zoom pun tidak terlalu pecah gitu ya ini kejadian ini kamera satu, dan memang karena tidak ada apapun yang perlu dimanipulasi, dibiarkan begitu saja oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ini kan tajam sekali kontur tangan ya, masih kelihatan gitu ya. Warnanya juga inherent ya kan. Nah, di sini kontur tangan orang yang ada di sini itu ini kan masih kelihatan warna natural ya kan. Nah, ini juga wajah juga sebarang warnanya masih natural, bahkan bentuk benda di sini juga tepi-tepinya ya. Kalau kita lebih zoom lagi itu lebih lebih apa lagi ini masih tajam gitu ya kan, tepi-tepi objek di sini nih. Itu membedakan antara, bayangkan inilah kamera 3 ya. Bayangkan tanpa di zoom aja sudah pecah-pecah begini ya. Sudah mengalami downscaling yang terlalu parah. Secara visual masa sih? Saya bingung ya. Mata-mata mudanya para jaksa di sana kok nggak bisa membedakan ya. Jadi saya semakin tipis kepercayaan saya bahwa mereka tidak terlibat di sini gitu ya. Meskipun ya masih percayalah dikit mereka tidak bersekongkol ya. Tapi semakin kurang apa saya? Kurang yakin gitu ya. Nah, pecah-pecah inilah kamera 3. Coba bentuk wajah di sini ya. Sudah pecah bahwa bahkan kontur ya, bentuk wajah Jessica juga ini yang dekat aja ini sudah hancur. Ini juga, nah ini juga bangku-bangku ini, kursi sudah berbayang, tapi tepi-tepi objek di sini yang penting ini. Nah ini dampak downscaling ini berbayang. Beda sekali dengan ini, masih tipis tepi-tepi objek ini kan. Tepi-tepi objek ini kan masih, sini. Nah ini kan masih tipis dan tajam ini ya, ini tepi-tepi objek di sini. Nah ini ya masih tajam ya, belum mengalami downscaling kamera satu ya. Minimum sebeginilah harusnya tajamnya kalau ingin menganalisa bagaimana Jessica menoleh-noleh, bukan dikaburkan. Ya kalau sudah dikaburkan berarti kan ada motif kan. Ya pasti itu ada motif. Ya untuk apa dia kaburkan ya kan? Kita lihat ini tepi-tepi ya, kalau scrolling ini kan tepi-tepi memang berbayang ini semua. Iya, bahkan yang dekat sekalipun dengan kamera 3 ini berbayang semua tepi-tepi objek, karena tepi-tepi objek itu ketika mengalami downscaling itulah apa namanya yang sering saya katakan itu yang paling sensitif terhadap perubahan skala akibat downsampling baris dan kolom itu, sehingga informasi detailnya itu banyak hilang gitu. Karena dalam sebuah citra itu ada yang namanya informasi atau koefisien aproksimasi pendekatan ya dengan koefisien detil ya. Akibat downscaling tadi itu ya, pembuangan secara baris itu setengah, kolom itu juga setengah dibuang ya. Misalnya baris genap dibuang dan kolom genap dibuang, jadi totalnya jadi seperempatnya ya. Secara spasial itu dampaknya itu terhadap tepi-tepi objek di citra itu gitu, akibat koefisien detil yang dibuang gitu. Jadi sensitivitasnya melihatnya adalah tepi-tepi objek tersebut ya, kalau kita di bidang image processing maupun video processing gitu. Jadi sangat sangat terlihat ini tepi objek tegas, tipis tegas ya. Ini juga tepi tegas, bahkan kontur ini juga masih terlihat, kontur wajahnya juga masih terlihat ya. Ini coba bayangin, ini kan hancur kali, bahkan yang terdekat juga hancur sekali ini dibuat Muhammad Noah Al-Azhar, penipu perekayasa yang sampai sekarang pengecut itu ya. Inilah ya, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai moment of description Jessica di situ menoleh-noleh ya? Tentu dia rekayasa. Kenapa? Ya dia sudah kaburkan, pasti ada momen di sana ya yang dia ciptakan, yang artifisial, yang diedit gitu loh. Kalau saya duga adalah apa namanya, pergeseran apa Jessica itu digeser gitu loh. Jadi seolah-olah dia mengamati ke meja 54 gitu. Ya kan? Jadi kayak digeser gitu, diginikan dikit gitu. Jadi seolah-olah dia mengarah ke meja 54 yang ada di sini ya, di sebelah sini nih. Sini. Nah, di sini atau di sini gitu ya. Jadi diserongkan kepalanya ya, diserongkan ke sini. Ya, itu pasti itu. Kalau tidak ada motif itu, untuk apa dia kaburkan semua ya di kamera 3 ini dan kamera lain kecuali kamera 1. Bayangkan perbedaannya kan sangat tajam ya. Saya juga bingung, hakim dan lainnya itu nggak bisa. Anggap aja lah hakim karena matanya juga agak tua dan pengacara juga literasi digitalnya kurang ya kan. Baik hakim juga, anggap aja itu mereka. Tapi yang jaksa ini kan muda-muda ya. Dan dia literasi digitalnya ya, kepekaan terhadap resolusi itu harusnya kan lebih peka gitu. Nah, inilah saya semakin mempertanyakan apakah mereka terlibat dalam ini, komplotan ini. Ya, kalian lah yang menjawab ya, kalau saya kan nggak bisa gitu. Nah inilah perbedaan visual saja itu sudah sangat-sangat kentara ya. Tanpa harus melihat BAP pun, itu sudah sangat kentara sebenarnya gitu.
Ya, coba kita perhatikan videonya dia ya, bagaimana dia menjelaskan moment of description dari ketika Jessica berada di depan bar itu memesan koktail, ya, bagaimana dideskripsikan dia menoleh-noleh ya. Nah ini sebelum kita analisa video selanjutnya tentang menggaruk-garuk yang dia manipulasi juga ya, yang menjadi apa namanya dugaan juga bagi toksikolog Nur Samran Subandi itu di kamera tuh 9 nanti. Aduh keterlaluan kali. Oke kita putarkan ya. Oke ya, tadi terputus. Coba kita putarkan ini. Ya, bagaimana dia menjelaskan ya, Muhammad Noor Al-Azhar ini, rekayasa ini menjelaskan moment of description dari Jessica menoleh di kamera 3 ya. Coba kita putarkan. Perhatikan ya, untuk Jessica, wajah Jessica sudah rusak dan bahkan yang dekat juga sudah rusak ya. Orang-orang yang duduk di dekat kamera 3 ini parah dari Muhammad Noor Al-Azhar ini. Oke, kita lanjutkan. Bentar ya. Itu dari kemarin selalu saya tonton tuh Pak Heri itu siapa ya? Bisa nggak netizen mencari Pak Heri ini ya kan? Siapa tahu dia punya nurani, punya conscience yang operator di situ untuk memberikan bocoran ya kan? Bisa jadi nih Pak Heri ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar ini semua ya kan, membocorkan rahasia ini semua ya netizen. Oke, gitu. Nah, begitulah pemirsa. Muhammad Nuh Al-Azhar ini tidak puas ya. Dia ingin penipuan itu, rekayasa itu sempurna. Dia tidak puas hanya merekayasa kamera 7 dan kamera 9 yang kamera mahkota. Dia juga menambah penipuan ini di kamera 3 dengan mengambilkannya, menambah momen-momen artifisial, menoleh. Mungkin Jessica hanya 1-2 kali saja menoleh, tapi dia tambahkan dengan menyerongkan kepalanya. Coba kita apa ya? Ini dugaan saya momen of description yang dia tambahkan itu ada di 2 momen yang saya dapat ya. Mungkin kalian bisa juga mencarinya ya. Ada kejanggalan di apa namanya kemiringan wajah Jessica itu didistorsikan oleh Muhammad Noor Al-Azhar, dan sayang sekali ya Muhammad Noor Al-Azhar ini si penipu ini kok sampai sekarang belum ditangkap oleh Kapolri ya. Jahat sekali orang ini. Oh ya, kita analisa aja pakai frame demi frame ya, forfeit ini. Saya menganalisa itu, nah di sini ya. Ini nah ini saya periksa ada pixel apa namanya frame yang dipotong terus pergerakan itu kasar ya langsung ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini kasar sekali pergerakan itu untuk 25 frame ya. Patah gitu. Oh, ini. Oh, ini. Ini kan terlalu kasar ya pergerakan itu. Jadi frame-nya dibuang untuk mendistorsikan kepalanya Jessica di sini ya. Nah, diserongkan di sini. Ini ya. Aduh, aduh. Terus untuk yang lain juga coba ya. Di sini juga. Nah, ini kan kelihatan sekali bentuk serong ya. Wajahnya itu coba kita frame demi frame. Patah ya. Nah, ini kan terlalu patah ini. Terlalu kasar pergerakan ini. Nah, nih. Pergerakan tuh terlalu kasar. Artinya banyak frame yang dibuang di antara 2 frame ini ya. Untuk mengedit nih. Nah, ini. Nah, ini. Dan serong ya. Wajahnya diserongkan supaya mengarah ke meja tersebut ya. Meja 54 ya. Ini kan agak diserongkan, dimiringkan di sini ya. Sementara wajahnya tepinya yang satu di sini ya. Nah, ini kelihatan buatan ini geseran ini kan ya. Terlaluan ya. Saya nggak bisa berkata-kata saya. Bagaimana apa namanya sadisnya Muhammad Noor Al-Azhar ini yang tanpa hati ya. Sekali lagi kita bisa menduga apapun karena apa ya, kalau tidak ada yang direkayasa di situ ya harusnya ya menoleh-noleh itu ya ditampilkan aja tajam seperti kamera 1 ini ya 1920 1080 ya. Disinilah Muhammad Nuh ya, kalau bisa Pak Kapolri tangkaplah orang ini Pak, karena kalau Bapak tidak menangkap orang ini Pak Kapolri, kami susah untuk menerima keabsahan atau validitas apapun barang bukti yang diproses oleh laboratorium forensik digital Mabes Polri itu ketika orang ini juga masih bekerja di sana gitu. Jadi dengarkanlah ini Pak, ini sesuatu yang serius ini gitu loh. Ya pesan kepada Pak Kapolri, cobalah tunjukkan gimana apa ini Pak. Kalau dari pengacara itu kan menuntutnya susah ya untuk PK itu Pak. Tapi kalau Bapak sudah menangkap orang ini ya dengan bukti-bukti rekayasa, saya siap dipanggil Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya siap datang ke Mabes Polri untuk menjelaskan semuanya gitu, untuk bukti yang kuat ya, dan bandingkan dengan ahli-ahli lain yang Bapak inginkan. Ya, karena di BAP itu sudah jelas sebenarnya untuk menangkap orang ini gitu loh, Muhammad Noor Al-Azhar dan yang sipil itu Christopher Harimantrianto, kedua penipu dan rekayasa ini gitu. Ya kalau ada bapak ada waktu, ya saya bisa
datang ke Mabes Polri gitu Pak untuk menjelaskan semuanya sehingga Bapak bisa mengetahui persis permasalahan rekayasa ini gitu. Ini kan sudah sangat brutal ini Pak, rekayasa ini. Saya ingin dengan pintu masuk Muhammad Nuh Al-Azhar ini ditangkap gitu, bahwa semua bukti-bukti yang disajikan di persidangan itu rekayasa, maka gugurlah harusnya kasus ini gitu. Dan nggak tahu solusi hukumnya, pasti Bapak tahu lah ini gitu ya. Oke, pemirsa Bali Gear Academy, kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan video tentang menggaruk gitu ya. Mama Nu juga merekayasa kamera 9 itu dengan menggaruk momen-momen yang belakangan ternyata diedit nggak ada di BAP ya. Dia tambahkan belakangan dan bersandiwara dengan jaksa Ari Wibowo. Ya, oke. Sekian dulu, kita tetap semangat untuk tetap menyalakan obor keadilan di Republik ini ya. Kalau kita masih cinta hidup dan sampai mati di